Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman mengapa 2025 merupakan tahun terbaik untuk masuk kripto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Jadi video ini merupakan bentuk analisa internal yang kami lakukan, bukan suatu acuan investasi atau ajakan jual beli aset cryptocurrency apapun. Teman-teman juga harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Jadi keputusan jual atau beli itu ada di tanggung jawab teman-teman masing-masing. Saya sering dengar pertanyaan, terutama ke teman-teman dekat saya ya. Saya dapat pertanyaan dari teman-teman dekat saya. Apakah saya sudah terlambat untuk masuk kripto tahun ini? Saya benar-benar menyesal. Tahun kemarin masih skeptis. Tahun kemarinnya lagi nggak ada modal. Tahun kemarinnya lagi uangnya untuk hal yang lain. Dan saya nggak dengerin kamu. Terus akhirnya kamu jauh bisa lebih sukses secara finansial setelah berinvestasi di kripto. Nah, saya sering banget mendengar pertanyaan ini. Kita memang membuat edukasi kripto dari tahun ke tahun dan menjelaskan ke teman-teman bahwa ini adalah aset masa depan, namun nyatanya sangat sedikit sekali yang percaya. Dan seperti manusia pada umumnya, mereka ini memiliki kecenderungan untuk FOMO ketika harga ini udah naik. Karena itu manusiawi. Ketika sesuatu itu lebih bersinar, itu selalu membuat orang lain lebih ingin involve ya, lebih terpukau, lebih FOMO ya. Padahal teman-teman harusnya secara market ya, kalau kita melihat perspektifnya dari segi risk to reward, kita itu harusnya melakukan akumulasi atau melakukan pembelian ketika harganya itu masih belum kemana-mana. Namun balik lagi, ada keadaan technical, ada juga keadaan fundamental. Yang mana saya bahas pertama ini dari perspektif technical ya, dari perspektif chart. Dan yang kedua ini dari perspektif fundamental, sesuatu yang terkait dengan berbagai hal. Dan mana faktor eksternal pun di kripto ini bisa menjadi suatu fundamental yang harus teman-teman perhatikan. Nah, mengapa tahun 2025 bisa menjadi tahun terbaik untuk teman-teman mulai masuk ke kripto? Pertama adalah market akan menjadi semakin efisien. Apa itu artinya ya, semakin efisien? Pertama, gimana kalau teman-teman dulu beli Bitcoin ketika 2013, ketika 2018? Teman-teman pasti kenaikannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman baru beli di tahun ini. Oke? Tapi apakah itu terlambat sebenarnya? Kalau kita lihat dari perspektif cara valuasi, Bitcoin ini masih memiliki ya ruang untuk bergerak, ruang untuk mengalami kenaikan. Karena apa? Ya, kita bisa melihat US government, Donald Trump, presiden Amerika yang baru saja terpilih, beliau ini mengungkapkan bahwa Amerika akan menjadi negara yang sangat pro kripto. Bahkan ya ada wacana yang akan dia rencanakan, US government ini akan melakukan pembelian Bitcoin secara berkala. Jadi Bitcoin ini akan dijadikan suatu aset negara. Bayangkan Amerika dengan segala powernya, dengan segala titelnya ya sebagai negara adik kuasa. Ketika dia membuat suatu gebrakan, ketika dia membuat suatu kebijakan, negara-negara yang less powerful than US, ini mereka ada kecenderungan untuk ikut, untuk involve, untuk meniru apa yang dilakukan oleh US. Sehingga kita akan memasuki suatu era kripto yang baru, teman-teman. Pertama mungkin eranya itu adalah player versus player, di mana kripto ini digunakan ya untuk transaksi antar individu. Kemudian masuk lagi nih institution versus institution, di mana institusi melihat Bitcoin ini sebagai suatu aset yang cukup oke ya untuk hedge against inflation, dan juga cukup oke untuk dijadikan suatu store of value ya, suatu alat investasi. Akhirnya mereka melihat, oke, Bitcoin ini ada marketnya, Bitcoin ini ada industrinya. Jadi gimana kita bisa memperoleh keuntungan dari situ? Akhirnya lahir berbagai ya centralized exchange yang ada untuk memfasilitasi para retail ini untuk jual beli kripto, sehingga hubungan antara player ya atau user dengan institution ini mulai terbangun. Nah, sekarang yang ada, kita ada di fase ketiga ini, di mana fase ketiga ini negara ya atau government versus government. Ketika satu government ini ingin membeli Bitcoin, government yang lain yang less powerful ini akan ikut ya. Saya FOMO kalau US beli Bitcoin, dan itu akan membuat fase ya yang mana kita bisa melihat kenaikan Bitcoin yang mungkin ya lebih tinggi.
Yang mana kita proyeksikan akhir cycle ini itu adalah di akhir tahun 2025. Dan kita masih percaya ya dengan teori diminishing drawdown. Di mana setiap siklus Bitcoin itu drawdown-nya itu semakin mengecil. Karena apa ya? Karena pembelinya udah tambah banyak. Valuasi pasar dari Bitcoin di tahun ini dengan tahun 2018 bahkan dengan tahun 2013 itu jauh lebih berbeda. Jadi sesuatu itu yang semakin banyak pembelinya, yang valuasinya itu semakin gede, penurunannya, potensinya itu makin lama akan makin mengecil. Dan bayangkan ketika Bitcoin valuasinya 10 kali dari sini ya, pasti drawdown-nya atau tingkat penurunannya itu menjadi lebih kecil. Tapi ingat, drawdown yang lebih kecil itu juga memberikan volatilitas yang juga jauh lebih rendah. Jadi potensi upside-nya atau kenaikan harganya itu juga nggak segede ketika tahun-tahun sebelumnya, ketika siklus-siklus sebelumnya. Ya, Bitcoin naik ratusan ribu persen, puluhan ribu persen, tinggal jadi ribuan persen, ratusan persen, dan mungkin nanti lama-lama hanya akan kenaikan puluhan persen. Itulah mengapa ya teman-teman masih punya waktu, teman-teman masih punya nafas ya untuk mulai memiliki exposure ke kripto. Meskipun demikian, teman-teman juga harus memahami ya bahwa ada siklus market dan nanti ada potensi bear market. Itulah mengapa untuk teman-teman yang baru pemula, metode terbaik untuk punya involvement di kripto itu adalah dengan menerapkan strategi dollar cost averaging, atau teman-teman menyicil Bitcoin ya, membeli Bitcoin, menabung Bitcoin ya, waktu ke waktu, seperti yang dilakukan oleh Bro Timothy ya dari tahun 2022. Dan sampai sekarang returnnya itu sudah sangat luar biasa. Bahkan ketika teman-teman DCA atau keep on buying Bitcoin dari topnya di 2021 sampai saat ini average-nya teman-teman masih up sampai ratusan persen. Jadi DCA ya atau masuk bertahap ke market itu bisa menjadi strategi di mana teman-teman bisa ya quotes on quotes ya mengakali market. Karena timing the market is impossible, tapi time in the market is very possible. Kedua adalah jumlah koin makin lama makin banyak setelah 2025. Ini adalah masalah yang mungkin dialami ya kebanyakan retail dari kita yang mencoba untuk trading altcoins. Kalau teman-teman punya ya pemikiran bahwa oke, Bitcoin ini akan terus naik sampai 2030. Jadi saya hanya all in Bitcoin, beli Bitcoin tapi secara berkala ya. 70% portofolio saya itu di Bitcoin. Itu adalah suatu langkah yang ideal. Langkah yang bertanggung jawab ke portofolio kita. Apalagi kalau kita pakai yang namanya multiple entry strategy. Jadi kita masuknya secara bertahap dan juga berkala. Dan 30%-nya itu bisa kita alokasikan ke play yang lebih dinamis ya, lebih berbahaya. Tapi potensi returnnya itu juga jauh lebih tinggi. Dan 30%-nya ini yang teman-teman gunakan untuk trading altcoin, ini semakin lama akan semakin sulit. Kenapa? Karena pilihan koinnya itu semakin banyak. Oke, jangan salah loh ya. Semakin banyak pilihan koinnya, tapi uangnya ya yang masuk ke dalam ekosistem kripto itu kalau tetap aja, ya endingnya uangnya ini akan terbagi ke berbagai project yang ada ini. Kalau 2018 itu pilihan koinnya hanya beberapa puluh aja yang listing di centralized exchange, teman-teman tutup mata begini ya, beli apapun itu 100% pasti naik selama 2018. Apalagi waktu itu ya Bitcoin dominance itu drop sangat parah ya. Uang dari Bitcoin ini flowing ke altcoin ini semua yang mana pilihannya hanya puluhan. Tapi sekarang kejadiannya itu terbalik. Uang itu mayoritas ya dari berbagai institusi, ETF, kemudian negara-negara ini flowingnya kebanyakan ke Bitcoin, tapi altcoinnya ini jumlahnya ini ada jutaan. Itulah mengapa ya altcoin ini hanya 1, 2, 3, 4 ya, dari jutaan itu yang akhirnya akan perform. Teman-teman akan menghadapi masalah yang namanya paradox of choices. Di mana dengan adanya ya peningkatan teknologi yang ada sekarang, rilis koin apapun itu jauh lebih mudah dibandingkan siklus-siklus sebelumnya. Rilis koin di 2025 ini jauh lebih mudah dibandingkan di tahun 2021. Waktu itu ya meme koin seperti Shiba Inu, ya Akita Inu dan lain sebagainya, SafeMoon itu jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan sekarang. Apalagi kalau kita sekarang ya rilis koin di jaringan Solana itu hanya butuh waktu ya 10 sampai 15 menit. Ya apalagi dengan hadirnya platform seperti Pump.fund dan lain sebagainya. Jadi saya pun bisa membuat koin, videografer saya bisa membuat koin, semua orang bisa membuat koin. Tapi kalau duitnya ini tetap aja dan larinya lebih berat ke Bitcoin,
ya orang yang trading altcoin ini jadi kesulitan untuk memilih koin mana yang akan naik. Itulah mengapa akhirnya ya ada yang namanya naratif trading. Jadi koin-koin ini dikelompokkan ke dalam naratif-naratif tertentu supaya mereka bisa memilih ya. Oke, ini kalau ada ya permasalahan ini di dunia, narasi ini akan naik. Oke, kalau ada kebutuhan ini di jaringan blockchain, narasi ini akan naik. Itu adalah suatu bentuk untuk mengatasi paradox of choices yang sangat luar biasa ini ya. Semua orang bisa rilis koin. Bahkan per Desember 2024 data dari Messari menunjukkan bahwa token yang dirilis di Pump.Fund ini mencapai 4,4 juta token ya. Bayangkan 4 juta token ya. Dan data dari Statista ya ini menunjukkan bahwa setiap tahun ya token itu selalu bertambah jumlahnya yang registered ya. Apalagi yang unregistered ya seperti di Pump.Fund. Itulah mengapa ya banyak regulator yang akhirnya mereka concern dengan ini ya. Akhirnya mereka membatasi listing koin ya, mereka memiliki standar tertentu untuk koin yang bisa listing karena mereka ingin melindungi retail. Dari banyaknya ya koin yang ada ini hanya sedikit sekali yang delivered. Pertama ya dari faktor market. Terlalu banyak pilihan ya, terlalu sedikit uang. Jadi yang menang itu aja. Oke? Dua ya, terlalu banyak bad actors juga. Orang yang rug pull ya atau mereka hanya develop coin yang nggak ada isinya dan kemudian mereka jual ketika itu launch itu banyak sekali ya. Dan ketiga ya retail ya ini terjebak dengan yang namanya venture capital coins atau koin VC. Di mana VC ini sekarang pun jatahnya, duitnya, liquidity-nya itu juga nggak sebanyak 2021. Jadi sekarang duit dari VC itu 1:10 dengan tahun 2021. Kalau 2021 misalkan satu VC ya dikasih budget 100 juta USD, di tahun 2025 ini satu VC atau venture capital ini dikasih budget 10 juta USD ya. Bayangkan dengan budget yang lebih kecil, dengan pilihannya semakin banyak, itulah mengapa sekarang berbagai VC-VC itu ya mereka ini tebar jala ya, quotes on quotes. Mereka hampir masukin duit ke semua project, tapi mereka ini juga seperti preman ya. Mereka pingin dapat jatah yang besar ya. Mereka duitnya kecil karena budget dari perusahaannya mengecil, tapi mereka ingin dapat jatah yang banyak dari berbagai project owner ini ya, atau developer dari koin ini. Sehingga developer koinnya pun juga greedy ya. Mereka juga nggak mau ngasih jatah yang terlalu besar ke VC, tapi mereka pun juga butuh ya untung untuk mereka sendiri dan juga running operation dari koin. Itulah mengapa mereka membuat circulating supply yang sangat besar dan fully diluted valuation itu menjadi semakin membengkak dan unlock besar-besaran itu terjadi dengan metode ya pemasaran airdrop yang sangat jor-joran. Jadi sangat kurang menarik ya, itulah mengapa akhirnya market ya baru-baru ini ya. Dan sekarang ini pivot ke berbagai meme coins, AI coins yang mana ya tokennya udah 100% unlock dan semua driven by community. Oke, itulah mengapa dengan pertambahan teknologi ke depan ini akan jauh lebih sulit lagi untuk memperoleh keuntungan karena teknologi untuk membuat token ini jauh lebih baru lagi ya, lebih cepat lagi. Semakin banyak token yang ada di market karena semakin mudah untuk membuatnya. Ketiga adalah institusi dan algoritma akan menghujani market kripto. Jadi ingat ya, quotes ada gula ada smooth. Ada market yang gede, banyak developer bikin koin, dan mereka berbagai perusahaan investasi akhirnya juga ikut involve quotes on quotes ya, main di sini. Mereka tahu volatilitas kripto tinggi, orangnya yang invest di sini cenderung quotes on quotes juga ya, degenerate ya, mereka nggak peduli kalau uangnya hilang. Ini menyebabkan ya trading bot and algo itu sangat berkembang di market kripto. Bahkan per sekarang kalau teman-teman tahu 2/3 trading volume di US itu adalah algo ya. Sehingga kalau ada 100 orang ya yang trading, 60 sampai 70-nya itu selalu pakai yang namanya algo, pakai robot. Sehingga 30 sisanya itu mereka baru trading manual ya, kayak kita ini tarik-tarik garis. Sisanya itu udah algo. Algo itu sangat canggih teman-teman. Kenapa? Karena semakin banyak data yang masuk di mereka, yang mana setiap hari ya market dinamis sekali, itu mereka dapat yang namanya data feeding. Mereka makan terus-terusan data di market yang bertambah setiap detik ya, setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan mereka mempelajari ya pola perilaku ya pergerakan di market sehingga mereka jauh lebih pintar daripada kita yang butuh 1 minggu 2 minggu untuk melihat suatu fenomena baru di market. Plus juga ya trading bot and algo ini tidak bekerja sesuai dengan emosi.
Kalau dia udah di set program, oke, kamu di time frame M15 ya melakukan pembelian ketika harga cross di atas MA10. Dia akan melakukan sistem itu terus menerus dan eksekusi yang otomatis. Sementara kita kalau kadang punya sistem trading, oke, saya akan beli ketika harga break MA10 di time frame M15. Terus kalau kamu lihat, wah ternyata masih ragu nih saya ya, kayaknya kok sedikit lebih ini ya, ragu bayarnya. Saya pun juga ikut ragu. Ya udah, saya nggak jadi beli. Akhirnya harga breakout dan mengalami kenaikan. Karena apa? Ya manusia itu adalah suatu individu ya, suatu makhluk yang sangat rentan dengan yang namanya emosi. Dan bot trading ya, algo ini mereka bekerja tidak dengan emosi, sehingga mereka ini jauh lebih pintar daripada yang kita bayangkan, jauh lebih efisien, apalagi dengan perkembangan AI atau artificial intelligence yang ya makin lama ini makin mengalami kenaikan. Jadi ya teman-teman siap-siap aja untuk tergantikan dengan AI dan juga algo, bot trading, yang mana mereka jauh lebih pintar ya daripada kita semua. Dan ya seperti konsep yang saya jelaskan ya, ada gula ada semut, makin lama ini akan semakin sulit. Dan keempat adalah pelaku pasar akan menjadi semakin pintar. Dulu ketika saya pertama trading itu benar-benar semua trial and error. Gak ada platform seperti Akademi Kripto. Gak ada tempat di mana saya bisa mendapatkan edukasi yang terbaik. Gak ada buku ya seperti yang disajikan di Akademi Kripto yang kalau saya baca itu saya bisa langsung ngerti market. Ya, dulu itu gak ada itu sama sekali. Saya benar-benar kumpulin ya, gathering information satu demi satu ya, salah demi salah, pelajaran demi pelajaran, kerugian demi kerugian. Itulah mengapa kita fokus untuk membuat ya platform edukasi Akademi Kripto ini. Supaya teman-teman ya ini bisa membeli kegagalan yang dulu saya alami. Kalau dulu ya saya punya platform seperti Akademi Kripto ya mungkin ya 30 juta saya nggak jadi 7M, mungkin jadi 70M. Ya, karena saya jauh lebih pintar untuk navigasi di market. Jauh lebih paham ya kapan harus keluar. Jauh lebih ngerti tentang technical. Ya, jauh lebih paham mengenai naratif trading. Ya mana dulu sebelum Aceh hadir, ya nggak ada yang menggaungkan tentang naratif trading juga. Sekarang naratif trading menjadi salah satu menu pokok ketika trader ini mau eksekusi, mau beli altcoin apapun. Jadi kalau teman-teman ya fokus mau belajar, ya kita ada ya di bawah ini link Discord untuk komunitas gratis kita. Kalau teman-teman join di komunitas gratis kita, setiap hari kita akan bagikan, oke? Edukasi gratis yang saya pribadi yang tulis, dan setiap minggu kita akan bagikan modul gratis ke teman-teman supaya teman-teman ini lebih paham lagi ya untuk mengetahui, untuk navigate the market. Jadi linknya ini ada di bawah dan teman-teman bisa join. Itu adalah alasan mengapa 2025 mungkin menjadi tahun terbaik untuk teman-teman mulai belajar kripto dulu ya. Keuntungan itu sangat subjektif karena saya selalu percaya bahwa siklus pertama untuk belajar, siklus kedua untuk mencari keuntungan, dan siklus ketiga untuk mempertahankan kekayaan. Jadi kalau teman-teman ini baru siklus pertamanya, ya fokusnya untuk belajar dulu ya. Jangan terlalu egois, jangan terlalu sombong ya. Perbanyak ilmunya karena teman-teman here for the long term. Kesini untuk jangka waktu panjang. Jangan hanya kesini untuk waktu 2-3 bulan, kesini untuk 2-3 dekade ke depan. Karena kripto itu adalah aset masa depan. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.